pendeta dalam Lukas pasal 4 ayat 41 berkata bahwa dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka, tidak memperbolehkan mereka berbicara, bahwa mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Pertanyaannya, mengapa setan lebih mengenal Mesias daripada bangsa Israel atau manusia? Yang berikut, apa alasannya setan sangat takut kepada Mesias, sementara Israel dan manusia tidak takut sama sekali kepada Mesias, malah diludahi, disiksa, ditampar, diarak-arak, pikul salib, disalibkan, ditombak, dibunuh? Mohon penjelasannya Pak Pendeta Esra. Terima kasih. Maurits, Bandung. Ya, setan itu memang tidak maha tahu, tapi banyak tahu. Ya, dan ingat bahwa setan itu kan ex-malaikat. Sehingga dia pasti tahu siapa Yesus. Dia tahu Yesus Mesias. Dia tentu tidak mau percaya atau maksudnya menyerahkan diri di bawah kekuasaan Mesias. Tapi dia tahu, ya, sebuah pengetahuan intelektual bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia tahu itu. Nah, masalahnya adalah bahwa orang Israel tidak tahu, tidak ngerti bahwa itu Mesias. Walaupun di bukti-bukti sudah diberikan, tapi kan mereka tidak percaya. Sehingga karena setan tahu Yesus itu siapa, makanya mereka ketakutan. Engkau Mesias, anak Allah. Aku tahu siapa engkau. Ya. Jadi mereka gemetar karena tahu persis Yesus. Tapi kan orang Israel ini memang tidak takut. Kenapa? Karena mereka tidak menerima, tidak mengakui dia sebagai Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi, bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya Kristos. Bahasa Arabnya Al-Masih. Ya. Jadi menjadi Yesus saja belum tentu Mesias, belum tentu Kristus. Yesus itu belum tentu Kristus. Ya. Karena itulah maka perdebatan gereja mula-mula itu adalah apakah Yesus itu adalah Kristus? Apakah Yesus itu adalah Mesias? Nah, orang Kristen terima. Makanya Petrus mengaku di Kaisarea Filipi, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi orang Yahudi mana terima Yesus sebagai Kristus, terima Yesus sebagai Mesias? Mereka tidak terima. Dan karenanya waktu mereka menyalibkan dia, mereka tidak memikirkan bahwa mereka sedang menyalibkan Mesias. Kalau mereka tahu dia Mesias, mereka tidak akan salibkan. Karena apa? Mesias itulah yang mereka nantikan selama ribuan tahun. Mesias itulah yang dijanjikan oleh nabi-nabi mulai dari Musa ya sampai nabi-nabi terakhir. Dan mereka hidup dengan suatu pengharapan mesianik untuk menyambut Mesias. Sampai hari ini juga begitu. Tapi pada saat Yesus datang, mereka tidak menyangka atau tidak menduga sama sekali bahwa Yesus orang Nazaret itu adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Karena itulah maka mereka bunuh dia. Mereka bunuh dia, mereka anggap dia penjahat. Anggap dia penghujat, bukan anggap dia Mesias. Kalau kita melihat khotbah Petrus ya di Kisah Para Rasul, Kisah pasal 3 ayat 15 sampai 17. Petrus khotbah, demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Sama seperti semua pemimpin kamu. Aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Sama seperti semua pemimpin kamu. Jadi memang mereka tidak tahu. Bukan berarti mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berdosa. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menyalibkan orang. Tidak. Yang mereka tidak tahu adalah dia pemimpin pada hidup. Yaitu Sang Mesias itu. Lalu dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 8. Paulus berkata, tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Kalau orang percaya dia Tuhan, siapa berani salibkan dia? Justru mereka menyalibkan dia karena mereka tidak mengenal dia. Tapi setan-setan mengenal, makanya takut. Tapi kan orang Yahudi kan tidak kenal, makanya disalibkan. Ya.